Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini kita akan berbicara tentang sistem pernafasan. Fokus kita kali ini yaitu mengenai gangguan pernafasan pada manusia. Ya, tidak semua akan kita bahas, tapi ada beberapa yang mungkin kita bisa bahas bersama-sama di sini. Nah, untuk gangguan pernafasan saya akan memberikan 7 contoh. Yang pertama nanti kita akan berbicara sedikit tentang emfisema, asma, kanker paru, tuberkulosis atau TBC, bronkitis, influenza, dan yang terakhir yang lagi viral sekarang adalah coronavirus disease 19 atau COVID-19 atau corona. Kita akan berbicara tentang emfisema. Nah, pertama ya, akibat dari penyakit emfisema ini adalah pembengkakan alveolus. Ya, kita sudah belajar fungsi alveolus itu apa. Jadi pembengkakan alveolus ini disebabkan karena ada udara yang terperangkap dan tidak bisa keluar. Ya, sehingga menggembung, lama-lama membesar sehingga pernafasan kita akan sulit. Nah, gejalanya ini ada nafas pendek, batuk, mudah lelah, dan bibir atau kuku menjadi berwarna kebiruan. Nah, penyebabnya bisa dari asap rokok, debu, bahan kimia atau polusi udara. Untuk pengobatannya sendiri, ya bisa menggunakan obat-obatan ya sesuai dengan resep dokter, terapi pendukung atau operasi jika sudah terlalu banyak dan terlalu berat bagi si pasien ya. Emfisema, selanjutnya asma ya, bukan bahasa Arab. Asma ini penyakit ya, akibatnya apa? Ada peradangan dan penyempitan saluran pernafasan. Ya, gejalanya yang pertama nafas terasa berat, ya sistem pernafasan lebih sensitif, dan nanti karena peradangan penyempitan itu nanti menimbulkan banyak dahak. Ya, jadi orang biasanya yang terkena asma ini nafasnya sampai bunyi. Nah, sedangkan penyebabnya itu banyak ya. Nah, penyebabnya ini bisa karena asap rokok, debu, pembuluh binatang, udara dingin, aktivitas fisik atau infeksi virus. Ya, untuk pengobatan ini obat dari dokter, resep, inhaler ya. Dan vaksinasi pneumonia atau influenza untuk mencegah memperburuknya asma. Selanjutnya kita berbicara tentang kanker paru. Ya, akibatnya nanti muncul sel ganas yang tumbuh di dalam paru-paru. Nah, sehingga nanti akan mengganggu proses pernafasan orang yang terkena kanker tersebut. Gejalanya nanti ada batuk kronis ya, batuknya tidak berhenti-henti, kadang batuk berdarah, sesak nafas, nyeri dada atau tulang, dan penurunan berat badan secara drastis. Ya, orang yang terkena kanker itu biasanya yang tadinya gemuk itu dalam waktu yang cepat, yang singkat itu bisa kurus sekali. Untuk penyebabnya ya bisa karena asap rokok dan paparan zat kimia. Untuk pengobatan, jika kankernya masih pada tahap awal ya stadium 1, bisa dimungkinkan untuk melaksanakan operasi pengangkatan sel kanker. Namun apabila sudah mencapai stadium tinggi ya 4, itu harus menggunakan radioterapi dan kemoterapi ya, supaya sel kankernya itu tidak tambah meluas ya, atau bahkan ke organ-organ yang lain. Selanjutnya ada tuberkulosis atau TBC. Ya, akibatnya nanti ada batuk berdahak atau berdarah yang
berkepanjangan, biasanya lebih dari 1 bulan. Ya, dapat juga menyerang tulang, usus dan kelenjar. Ya, biasa disebut TB tulang, TB usus atau TB kelenjar. Tapi yang sering ini adalah TB atau tuberkulosis paru. Gejalanya ada demam, lemas, berat badan yang turun, nyeri di dada, tidak nafsu makan, dan berkeringat saat malam hari, ya terutama di bagian tangan. Nah, disebabkan oleh bakteri bernama Mycobacterium tuberculosis. Nah, penyebabnya juga itu mungkin karena droplet, ya seperti nanti beberapa contoh penyakit yang lain karena droplet, ya terhirup terhirup bakterinya sehingga mengisi kepada paru-paru. Nah, pengobatannya ya untuk tuberkulosis ini harus memakan obat minimal 6 bulan secara terus-menerus, ya tidak pernah sampai 9 bulan dan tidak boleh terputus, ya. Terus untuk pencegahannya bisa vaksinasi TB saat bayi, ya. Cara nanti mengetahuinya bisa ada beberapa cara seperti ronsen atau mantuk. Selanjutnya ada bronkitis, ya. Nah, bronkitis ini peradangan tapi hanya pada bronkusnya atau saluran utama pernafasan. Kita sudah belajar bronkus itu adalah cabang dari tenggorokan, ya yang menuju ke paru. Gejalanya batuk, nyeri dada, lemas, penurunan kesadaran karena asupan oksigen itu mengurang, ya mual dan muntah serta diare. Disebabkan oleh orang yang merokok, ya asap rokok. Mungkin yang nggak merokok pun bisa terkena kalau berdekatan dengan orang yang merokok. Selanjutnya ada paparan zat amonia, debu dan infeksi virus. Untuk pengobatannya sendiri, ya menggunakan obat resep dokter, ya menggunakan masker agar tidak terpapar langsung, ya vaksinasi flu dan pneumonia. Selanjutnya ada influenza, ya banyak orang yang suka tertukar antara influenza dengan batuk pilek biasa. Ya, kalau influenza itu biasanya datangnya mendadak, akibatnya mendadak. Infeksi virus yang menyerang tenggorokan, hidung dan paru. Ini akibatnya, ya gejalanya itu ada demam, pilek, sakit kepala dan hidung tersumbat. Nah, penyebabnya sendiri infeksi virus melalui droplet, ya paparan udara, atau ketika kita memegang benda, ya ternyata di situ ada bekas droplet yang tidak terlihat. Pengobatannya ya bisa pakai obat-obat, vitamin C dan perbanyak cairan alias minum air putih. Nah, yang terakhir ya yang sekarang lagi viral ini adalah COVID-19 atau coronavirus disease 19, ya. Belum diketahui asalnya dari mana sebelum muncul pertama kali di Wuhan, Cina tahun 2019. Ya, akibatnya nanti ada infeksi saluran pernafasan. Gejalanya ini ada batuk kering, demam, lelah, ya beberapa ada yang merasakan diare, pusing, hidung tersumbat, sesak nafas, bahkan ada sampai pucat tangannya. Nah, COVID-19 itu disebabkan oleh salah satu anggota keluarga dari virus corona, ya. Virus corona ini punya keluarga banyak, ya. Ada SARS-CoV, ya, itu SARS, ada MERS-CoV, penyakit MERS, dan SARS-CoV-2 ini penyebab COVID-19. Nah, untuk pengobatan karena belum ada vaksin, jadi kita bisa mencegahnya dengan cara satu, ya sebisa mungkin kita jangan keluar
tanpa ada urusan yang sangat penting, ya. Kalau hanya sekedar bermain, ya, atau hanya ingin jalan-jalan, bisa ditahan dulu sebentar, ya, bersabar, karena kita melawan musuh yang tidak terlihat oleh mata kita, ya. Menggunakan masker baik ketika kalian keluar rumah, ya, meskipun dekat, atau kalian bepergian jauh dan berada di tengah banyak orang, ya. Hati-hati apabila naudzubillah terkena, kita bisa isolasi mandiri atau karantina mandiri. Jika misalkan yang kita rasakan sudah terlalu berat, kita harus pergi ke rumah sakit yang menyediakan perawatan bagi pasien COVID-19. Pertanyaan dari saya, sudahkah kita menjaga pemberian Allah ini dengan menjaga dan merawatnya dengan baik? Share di komen. Kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.